Kalau dalam Islam itu, kan ada hadis itu masyhur sekali. Barang siapa yang gembira dengan datangnya Ramadan, maka dia diharamkan masuk neraka. Sehingga kalau menjelang puasa itu kan banyak sekali, mungkin mulai hari ini kan banyak orang itu yang share-share ungkapan selamat menjalankan ibadah puasa, mari bergembira dengan datangnya Ramadan dan lain sebagainya. Karena memang ada dasar berpikirnya, ada hadisnya juga begitu, gembira. Nah, para wali ya pastinya juga ngerti tentang kegembiraan datangnya Ramadan ini. Makanya dalam tradisi Islam khususnya di Jawa itu kan sejauh yang saya tahu ada beberapa tradisi menyambut Ramadan. Ini dari beberapa referensi yang saya baca, tradisi-tradisi ini diinisiasi oleh para wali. Antara lain Sunan Kalijogo. Yang saya ingat di Jawa Timur, dulu tempat saya itu ada namanya Megengan. Iya, Megengan itu dari kata Jawa megeng. Megeng itu artinya menahan diri. Itu sama kalau bahasa Arab itu imsak namanya. Nah, kalau di tempat saya dulu Megengan itu ya ada semacam kirim doa pada simbah-simbah yang sudah meninggal, nenek moyang yang sudah mendahului kita, kemudian tasyakuran, nanti bagi-bagi makanan, kemudian dan yang sejenis itu, ziarah ke makam-makam. Ini namanya Megengan kalau di tempat saya. Kalau saya tidak tahu di tempatnya teman-teman, kemungkinan juga punya tradisi sendiri-sendiri untuk menyambut Ramadan ini. Jadi itu di antara kearifan yang diciptakan oleh para wali. Jadi untuk membuat orang benar gembira dengan datangnya Ramadan, dibuat beberapa tradisi untuk membangkitkan kesadaran, oh ini sudah mau puasa. Dan gembira dengan datangnya puasa, apalagi ada bancaannya tadi, ada bagi-bagi makanan, ada itu gembira. Terus dalam kegembiraan itu tidak lupa dengan yang sudah meninggal sebelumnya, simbah-simbah, bapak ibu yang sudah tidak ada, kemudian didoakan juga. Nah ini menurut saya di antara kearifan yang ditanamkan oleh para wali. Mirip seperti di Jogja. Di Jogja itu ada tradisi kalau menjelang puasa namanya padusan. Padusan itu secara sengaja mandi di sore hari menjelang masuk 1 Ramadan. Ada yang kemudian terus mandinya akhirnya ke laut, ada yang begitu. Nah, tapi intinya mandi. Ini semacam menyadarkan kita bahwa, oh ini kita mau masuk bulan agung yang luar biasa, saatnya siap-siap membersihkan diri. Ini menarik, kalau dalam tradisi Jawa itu ada logika wadah lan isi. Tubuh kita ini, diri kita ini kan akan dimasuki makhluk mulia, akan kedatangan makhluk luar biasa ciptaannya Allah namanya Ramadan. Ramadan ini punya banyak sekali keistimewaan, keunggulan, dan lain sebagainya yang kita tahu. Ini kan mau hadir dalam hidup kita, dalam diri kita. Nah, penting berarti kan apa? Diri kita ini kan nanti jadi wadahnya. Penting kalau dalam logikanya orang Jawa itu wadah itu juga dibersihkan. Ketika akan kehadiran sesuatu yang suci, yang bersih. Jangan sampai diri kita masih kotor. Wadah itu kalau masih kotor, ketika dikasih sesuatu yang bersih, jernih, murni, ya hasilnya yang jernih jadi akan terkotori. Jadi sering saya pakai ilustrasi, kalau gelasnya beracun, diisi air susu, kan yang terjadi susunya jadi susu beracun. Kan tidak bisa kok jadi, kebalik Pak, jadinya gelas bersusu, kan tidak begitu. Pasti jadinya susunya yang beracun. Jadi berarti apa? Ada Ramadan yang hadir dalam hidup kita, kemudian yuk disimbolkan. Ini logika simbolik ini sering orang salah paham. Jadi pakai simbol kita mandi. Mandi secara fisik. Yonawaitunya yonait, mensucikan diri lahir batin, tobat, mau menjalani Ramadan dengan sepenuhnya. Sehingga Ramadan itu manfaatnya jadi banyak.
dalam hidup kita, tidak lagi terkotori, terkeruhkan oleh jiwa kita yang memang sebelumnya keruh. Jangan-jangan, ini jangan-jangan ya, karena kita itu kan sejak kecil sudah puasa sebenarnya. Dan kita tahu kok manfaat-manfaatnya puasa yang luar biasa dari semua penceramah yang sebentar lagi pasti di bulan Ramadan kan banyak ceramah-ceramah tentang puasa itu. Tapi kok yo hidup kita begini-begini saja, kualitas spiritual kita, buahnya puasa kok tidak terlalu tampak dalam hidup kita. Jangan-jangan Ramadan dan puasa yang suci, yang indah, yang agung itu begitu masuk dalam diri kita, dia terpenjara, terkotori oleh diri kita sendiri yang masih kotor. Sehingga manfaatnya tidak terlalu banyak akhirnya. Sehingga ada puasa, keluar dari puasa nanti rasanya ya kita kayak sebelumnya saja. Tidak ada peningkatan apa-apa. Bayangkan saya usianya 40-an tahun ke atas. Itu berarti ya sudah 40 tahunan puasa lah. Itu kalau setiap puasa meningkat spiritualitas saya di setiap tahunnya, itu kan saya sudah spiritualitasnya harusnya luar biasa, harus kaya wali mungkin ya. Misalnya posone sukses terus menulutan berarti apik. Kenapa tidak? Mungkin ya karena wadahnya masih belum kompatibel dengan keagungannya puasa. Jadi itu terus mungkin oleh para ulama, para wali dulu diberi simbol, yuk ini mumpung mau puasa, ayo bersih-bersih diri. Nah, simbolnya terus di Jogja itu kalau mau masuk puasa ada namanya padusan. Ya semoga orang-orang paham simbolnya dan maknanya. Jadi bahwa ini ritual yang ada makna, ada simbolnya. Yang sering orang-orang tidak bisa memahami logika, simbol, dan maknanya. Ya, saya kira itu.